Saudara tetap saudara. Jetzt alle! Saudara tetap saudara. Oke, jika sebelumnya kita pernah membahas sejarah klub motor berdarah Maluku, kini kita akan masuk ke sisi lain yang jarang diketahui publik, yaitu tentang filosofi, jati diri, dan kehormatan yang tertanam di balik rompi mereka. Baiklah, berawal pada tahun 1978 ketika geng motor Hell Angel mendirikan chapter baru di Belanda, tepatnya di kota Amsterdam. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian banyak orang karena reputasi buruk Hell Angel yang telah dikenal ke seluruh dunia. Hell Angel sendiri adalah geng motor terbesar di Amerika yang memiliki lebih dari 100.000 anggota yang tersebar di berbagai negara. Selain dikenal sadis dan brutal, mereka juga selalu terlibat berbagai aksi kriminal seperti penyerangan, pembunuhan, perampokan, penjualan narkoboy, dan masih banyak lagi. Selain itu, mereka adalah musuh dari geng motor Amerika lainnya seperti Outlaw MC, Bandidos, Mongol MC, dan permusuhan antara Hell Angel dan Mongol MC digambarkan sebagai konflik paling berdarah sepanjang sejarah karena mereka tidak hanya perang di jalanan tapi juga saling membunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Pada tahun 1990, 7 bikers Amsterdam keturunan Maluku Indonesia mencoba bergabung dengan Hell Angel untuk memperbanyak saudara dan mencari pengalaman baru. Namun kehadiran mereka ditolak oleh Hell Angel karena Hell Angel hanya merekrut anggota dari kaum kulit putih. Penolakan tersebut membuat ketujuh bikers tersinggung karena harus mendapatkan diskriminasi dari klub asing yang tumbuh di lingkungan mereka, yaitu Amsterdam. Ketujuh pria tersebut bersama 2 warga Belanda kemudian mendirikan klub motor bernama Satu Darah Motorcycle Club atau Satu Darah MC. Nama Satu Darah sendiri diambil dari bahasa Maluku, yaitu Katong Satu Darah, yang artinya kita bersaudara. Mereka memilih nama tersebut sebagai simbol kuat dari kesetiaan, persatuan, dan semangat kebersamaan tanpa memandang latar belakang. Satu Darah MC, a motorcycle club brotherhood, was multicultural, officially banned in 3 countries, and bare bones military camps, still forgotten. Outsiders in a country they... Menurut beberapa sumber, filosofi Satu Darah lahir dari pengalaman hidup sebagai keturunan Maluku di tanah rantau yang berpadu dengan nilai budaya Kepulauan Maluku yang kuat akan persaudaraan. Bagi pendirinya, Satu Darah adalah klub yang dibentuk untuk menegaskan kepada semua orang bahwa persatuan tidak ditentukan oleh warna kulit, agama, atau negara asal, tapi dari rasa kesetiaan dan ikatan darah secara simbolis. Semua anggota dianggap satu keluarga, baik keturunan Maluku, Eropa, Asia, bahkan Afrika. Karena itu para anggotanya menggambarkan jika Satu Darah bukan sekedar nama, melainkan sebagai identitas, ikatan moral dan emosional yang bisa menyatukan mereka tanpa mengenal perbedaan. Setelah resmi terbentuk dan memiliki lebih dari 50 anggota, mereka merancang logo sendiri dengan menampilkan 2 wajah hitam putih yang saling berlawanan dengan mahkota 9 bulu dan darah merah yang mengalir. Logo tersebut bukan sekedar gambar karena memiliki arti dan simbolis untuk para pendirinya seperti 2 wajah untuk melambangkan kesetiaan antar umat manusia, sedangkan darah merah yang mengalir berarti kita semua bersaudara yang diikat oleh loyalitas, bukan oleh ras atau negara. Kemudian gambar 9 bulu yang terlihat seperti mahkota adalah bentuk penghormatan kepada para pendirinya karena telah berani mendirikan klub motor di tengah situasi Eropa yang penuh diskriminasi. Sedangkan warna hitam dan kuning yang mendominasi diambil dari budaya Aliviru Maluku yang dikenal sebagai suku asli Maluku yang memiliki kepercayaan dan nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Warna tersebut juga bisa diartikan sebagai bentuk penolakan terhadap aksi rasisme yang pernah mereka alami selama di Belanda. It was their way of saying, we may be scattered, Satu Darah Maluku honored a casual ride. This was the violence exploded. It didn't vanish. They just changed lanes, shifted. Selain merancang logo untuk identitas, para pendirinya juga membangun struktur organisasi dengan menampilkan beberapa posisi penting seperti presiden, vice president, sekretaris, dan bendahara. Selain itu, mereka memiliki road captain yang bertugas untuk mengatur rute touring dan menjamin keselamatan para anggotanya ketika sedang konvoi bersama. Mereka juga sampai memiliki pasukan khusus, yaitu Sergeant at Arms yang ditugaskan untuk menjaga keamanan internal dan bertindak untuk para anggotanya yang dianggap telah melanggar aturan atau berperilaku tidak disiplin. Kemudian untuk menjadi anggota resmi yang tercatat dan diakui, calon anggota harus menjalani proses yang panjang demi mendapatkan
status hanger-on. Lalu setelah resmi mendapatkan status prospek, mereka harus melakukan berbagai hal, terus aktif selama 1 tahun untuk melihat kesetiaan, loyalitas, dan wajib memahami sejarah budaya Maluku. Hal itu karena satu darah sangat menjunjung tinggi budaya Maluku, seperti kekeluargaan, kejujuran, dan menghormati orang tua. Banyak istilah budaya Maluku yang diadopsi sebagai pemahaman satu darah, yaitu tela gandong, laeng lea laeng, potong di kuku rasa di daging, untuk mengingatkan dan menjaga rasa persaudaraan di antara para membernya. Mereka juga memiliki slogan yang sangat ikonik, yaitu Lawa Mena Ulala, yang berarti maju bersama tanpa melihat ke belakang. Slogan tersebut adalah bentuk penghormatan terhadap akar sejarah yang selalu diserukan oleh semua anggotanya di seluruh dunia sebagai simbol persatuan. Satu darah tetap satu darah. Kemudian setelah resmi diangkat sebagai anggota satu darah, mereka harus melakukan sumpah yang selalu mereka ucapkan, yaitu satu darah tetap satu darah. Sumpah tersebut adalah bentuk ritual sakral hingga konon para anggotanya tidak bisa keluar dari klub seumur hidup karena pada dasarnya menjadi bagian dari satu darah adalah komitmen dan panggilan hati untuk mempertahankan loyalitas para anggotanya. Kemudian mereka harus menjaga 3 peraturan penting, yaitu tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mengambil pasangan atau istri member lain, dan jika ada yang melanggar, mereka akan mendapatkan hukuman dikeluarkan dari klub dengan mengembalikan jaket dan jangan pernah muncul di hadapan mereka. Meski identitas para pendiri sangat dirahasiakan, namun menurut beberapa artikel yang saya temukan, Silas Latumahina sering disebut sebagai salah satu tokoh kunci sekaligus pendiri dari klub satu darah. Hal itu karena satu darah memang dikenal sangat tertutup jika berkaitan dengan identitas, terutama identitas sang pendiri, dan mereka memilih menutup identitasnya demi keamanan dan demi menghindari jeratan hukum. Di sisi lain, sejak satu darah resmi berdiri, klub tersebut terus berkembang menjadi komunitas yang solid hingga dikenal oleh komunitas bikers internasional terutama di kawasan Eropa. Saat itu mereka sangat aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari touring lintas negara, bakti sosial, sampai acara budaya untuk mempromosikan nilai kebersamaan dan warisan Indonesia. Dengan menjunjung tinggi sikap loyalitas, respek, dan solidaritas, satu darah telah dianggap sebagai rumah kedua bagi para anggotanya dan klub tersebut telah menjadi tempat bagi orang-orang yang terpinggirkan oleh norma sosial yang melekat di Eropa. Für immer Satu Dara rufen Sie Ihren Traum. De informatie was dat er vuurwapens aanwezig waren. Pada tahun 1991, meski awalnya lahir dari semangat persaudaraan dan perlawanan terhadap diskriminasi, satu darah kemudian berkembang menjadi geng motor 1% karena berbagai alasan. Banyak chapter satu darah mulai mengadopsi gaya hidup seperti geng motor di Amerika yang tertutup dan mengandalkan loyalitas total. Beberapa anggotanya kemudian terlibat dalam berbagai aksi kriminal seperti pemerasan, penyerangan, kepemilikan senjata api, dan perdagangan narkoba yang membuat media hingga polisi menggambarkan mereka sebagai geng motor kriminal sangat berbahaya. Mungkin salah satu faktor yang membuat mereka berubah menjadi klub motor 1% adalah untuk melawan dominasi Hell Angel yang semakin membesar di Belanda karena mereka sangat menentang keberadaan Hell Angel yang selalu bertindak rasis dan meresahkan masyarakat. Penolakan tersebut membuat satu darah dan Hell Angel akhirnya saling menyerang dan saling membunuh, sampai digambarkan oleh media sebagai konflik geng motor paling berdarah yang pernah terjadi di Belanda. 1% sendiri adalah istilah dari pernyataan Asosiasi Motor Amerika yang menyebut jika 99% pengendara taat terhadap hukum, sedangkan 1%-nya adalah kelompok kriminal dan para penjahat. Konon satu darah mengadopsi simbol tersebut sebagai bentuk pernyataan sikap jika mereka bukan bikers yang tunduk terhadap Asosiasi Motor Amerika dan pemerintahan. Mereka juga menolak tunduk pada peraturan dan hukum negara karena mereka lebih memilih membuat peraturan sendiri. Bagi sebagian orang, simbol 1% memberikan kesan yang kuat, solid, dan disegani di dunia bikers internasional. Namun di mata masyarakat dan penegak hukum, logo 1% memiliki citra negatif karena identik dengan kejahatan dan organisasi kriminal. Buckling under police pressure and non-stop surveillance, they rebranded. That's how Comanches ended. Comanches. Satu Dara set its sights on Australia. He was moving serious weight, 21 kilos of weed. Pada tahun 2000-an,
Periode tersebut adalah periode penting untuk perkembangan klub motor satu darah yang awalnya klub motor lokal di Belanda menjadi jaringan internasional yang disegani hingga dijuluki sebagai hantu Eropa. Mereka telah memiliki chapter di berbagai negara seperti Jerman, Prancis, Turki, Maroko, Balkan, dan Suriname. Filosofi satu darah yang dikenal sebagai klub motor multikultural menjadi daya tarik yang membuat nama mereka menjadi semakin membesar. Meski begitu, tidak semua chapter mengusung nilai persaudaraan karena sebagian anggotanya malah fokus pada kekuasaan dan bisnis ilegal. Hal itu semakin memperburuk citra mereka sebagai geng motor paling berbahaya di Eropa, hingga pemerintahan Jerman menyebut jika satu darah adalah organisasi terlarang karena dianggap telah meresahkan dan mengancam ketertiban. Mereka juga dianggap telah terlibat dalam berbagai aksi kriminal seperti pemerasan, perdagangan narkoboy, dan penyerangan. Pada tahun 2012 telah membuka chapter di beberapa negara Asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Satu darah akhirnya mendirikan chapter di Indonesia yang diresmikan langsung oleh salah satu pendiri dari Belanda. Klub tersebut kemudian terus menyebar ke beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bali, dan Ambon dengan anggotanya yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Meski satu darah telah dianggap sebagai geng motor paling berbahaya di Eropa, namun salah satu ketua chapter di Indonesia mengatakan jika mereka sangat berbeda dengan satu darah di Eropa. Menurutnya, mereka memiliki komitmen yang kuat untuk tidak menggunakan narkoboy, membuat keributan, dan mengakui jika NKRI harga mati. Mereka juga selalu menyelenggarakan kegiatan sosial dengan organisasi Road Safety Asosiasi untuk memberikan edukasi terkait keselamatan berkendara. Bahkan mereka sangat mendukung langkah-langkah BNN dalam program anti narkoboy di Indonesia, dan kegiatan tersebut mereka lakukan untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap masyarakat Indonesia. Kita satu darah. Satu darah itu beta. Pada kesamaan yang berdiri di atas perbedaan. Satu Salempeng patah dua, Maluku satu darah. Itu Kemudian ketika satu darah chapter Depok merayakan ulang tahun yang ke-6 tahun pada tahun 2019, mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang dihadiri oleh anggota dari luar negeri yaitu Malaysia, Singapura, Australia, bahkan Amerika. Hal itu bertujuan untuk memperkuat tali persaudaraan dan ingin mengubah persepsi negatif satu darah di mata dunia. Pada tahun 2024, satu darah MC Indonesia menyelenggarakan acara di Semarang untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang dihadiri oleh klub motor seperti HDCI dan Bikers Brotherhood 1% MC. Selain menggelar bakti sosial dan konvoi keliling kota Semarang, acara tersebut menjadi ajang silaturahmi anggota satu darah Indonesia yang tersebar di 24 chapter di Indonesia. Acara tersebut digambarkan sebagai momen paling penting bagi seluruh anggotanya untuk bisa merasakan kebahagiaan di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Lalu pada 14 Maret 2025, satu darah chapter Bekasi menyelenggarakan acara buka bersama dan memberikan santunan kepada anak yatim. Acara tersebut bukan hanya untuk mempererat tali persaudaraan para anggotanya, tetapi sebagai bentuk nyata kepedulian mereka terhadap masyarakat, dan mereka akan terus melakukan kegiatan positif untuk memperbaiki citra satu darah di mata dunia. Lalu film pun selesai. Satu darah tetap satu darah.